ini sama gunungan lebih tua ini. Oh, iyalah ini kan sejak Satu sama Benteng Indrapatra. Tahu kan Benteng Indrapatra? Iya, iya. Lebih tua ini. Di dalam komplek kuburan ini, komandan daripada kerajaan Turki maupun tentaranya dan keluarganya itu dimakamkan. Ya. Nah, kita di Jalan Suryadin ya. Ini ada bangunan Mandua. Ada bangunan Dirlantas. Lantas Polda. Oke. Ini ada jalan masuk ke Bitai, Jalan Atung Kursi namanya. Jalan ini terletak di samping bangunan Mandua. Kita jalan terus. Dan nanti kita menemukan ini ya, tulisannya Perkampungan Bulan Sabit Merah Turki Bitai Emperom ya. Ini juga dibangun oleh Turki juga nih tubuhnya. Oke, terus kita lanjut lagi ya. Dari depan tadi kita masuk ke jalan kita ini terus, di menemukan SD 59 Banda Aceh ya. SD 59 Kota Banda Aceh. Ini nampaknya Balai Desa Bitai ya. Nah, sebelah kanan ada kantor kecil atau kepala desa Kampung Bitai. Selanjutnya tiba di persimpangan ini kita belok ya. Nah, ke arah kanan sana, terus nanti sampai persimpangan lagi ya. Terus kita jalan ke persimpangan ini. Ya, persimpangan ini ada bacaannya nanti ya. Itu Jalan Tengku Syekh Bitai namanya. Nah, nanti kita ke kiri. Oke. Ada bacaan Syekh di Bitai. Nah, di ujung sana ya, kita ke sana untuk kemudian ke makam Tengku Syekh Bitai. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan membawa kalian untuk jalan-jalan ke makam Turki di Bitai. Ya, kalau dicari namanya di Google itu makam Tengku di Bitai, tapi nama makamnya adalah makam Turki di Bitai. Oke, ini berada di Desa Bitai, Banda Aceh. Ya. Nah, ini yang pertama nampak ini adalah masjid Bitai yang dibangun oleh Turki. Ya. Nah, ini daerah ini dulu terkena tsunami sangat parah ya. Kemudian dibantu oleh salah satunya negara Turki untuk membangun kembali. Tuh ada lambang bendera Turki ya, Puspiatur bacaannya. Oke. Makam ini terletak di perumahan masyarakat di Desa Bitai. Nah, ya,
Coba lihat ini di masjid ini ya, ada tulisan Turki yang menandakan bahwasanya ini bantuan dari Turki, Danish Venery Association. Itu juga ada tapi kita sekarang bukan mau berkunjung ke masjidnya ya, tapi kita mau berkunjung ke komplek makam Tengku Dibitai atau kuburan Turki. Nama masjid ini Masjid Tengku Dibitai, Yayasan Tengku Dibitai. Oke, inilah dia makam Tengku Dibitai Selahuddin atau Turkish Graveyard. Tengku Dibitai itu adalah nama aslinya Selahuddin. Beliau adalah orang Turki, meninggalnya di Bitai ya. Komplek makamnya terlihat sangat asri. Tidak dikunci, jadi saya asumsikan boleh masuk ya. Oke. Nah, sangat hijau nih komplek makamnya. Nah, komplek makam Tengku Dibitai atau Selahuddin ini atau makam Turki ini menandakan bahwa memang hubungan Turki dengan Aceh di masa lampau itu sangat kuat. Ya, Selahuddin Mezarligi, Selahuddin Graveyard, makam Tengku Dibitai atau Selahuddin. Jadi Selahuddin ini yang merupakan orang Turki, kemudian namanya disebut sebagai Tengku Dibitai. Nah, ini dia makamnya, lengkap dengan nisan yang berlambangkan bendera Turki. Oke. Ini makam di bagian depan. Ada sekitar 20 makam di sini ya. Inilah makam orang-orang Turki yang dimakamkan di sini di Bitai. Nah, makam orang-orang Turki ini menjadi bukti sejarah bahwasanya memang Aceh memiliki hubungan yang erat dengan Turki, sehingga Turki mengirimkan orang-orangnya ke Aceh untuk membantu Aceh dalam membangun kekuatan militernya, termasuk juga memberikan pelatihan-pelatihan militer. Salah satunya adalah Panglima Laut Cut Malahayati. Cut Malahayati merupakan didikan daripada orang-orang Turki yang dikirim ke Aceh untuk membangun militer Aceh, kerajaan Aceh waktu itu. Nah, ini makam juga 1, 2, 3, ada 5 makam sini, lebih besar dan lebih rapi. Cuma memang saya tidak menemukan nama ya, karena mungkin makam dahulu juga namanya sudah terhapus. Tapi ini adalah makam orang Turki yang dulunya pergi ke Aceh dan membantu membangun militer Aceh dan membangun Aceh. Oke. Ini ada 5. Nah, di sini juga ada 6 makam. Oke. Nah, nampaknya ini yang paling besar ini adalah makam Selahuddin sendiri, yang merupakan mungkin pimpinan daripada orang Turki yang datang ke Aceh. Oh, ini ada nisan atau batu peringatannya. Bacanya kurang lebih, in this graveyard, Ottoman commanders, soldiers, and their descendants are resting in peace in unidentified numerous graves. Oke, jadi di dalam komplek kuburan ini, komandan daripada kerajaan Turki maupun tentaranya dan keluarganya itu dimakamkan, ya. Sehingga dan ini hanya beberapa makam yang bisa diidentifikasi. Sebenarnya banyak juga makam-makam mereka yang tidak diidentifikasi, sehingga mungkin namanya juga tidak tertulis ya, tapi mereka tahu ini adalah makam Turki. Ini adalah orang-orang Turki. Ternyata banyak ya. Nah, sebelah kiri juga ada kuburan Turki juga, ada 2, ada di sini ada juga. Jadi yang ada bendera-bendera Turki ini adalah makam komandan dan tentara Turki yang datang ke Aceh. Jadi sejarah Aceh dengan Turki itu cukup erat, dan ternyata di belakang itu cukup banyak, teman-teman.
ya. Ada sekitar berapa ya? Ada 100 mungkin ya. Dan ini yang bisa di apa namanya? Identifikasi sebagai tentara Turki. Memang nama-nama prajuritnya tidak ditulis, tetapi kuburan daripada komandannya waktu itu bernama Salahuddin. Ini juga ya. Oke. Nah, ini ada museum ya di belakang. Cuma nampaknya tidak dibuka. Nah, kuburan Turki ini sendiri berada di samping Masjid Tengku Dibutai. Oh, di dalamnya ada ornamen replika dari kapal Turki beserta foto daripada Salahuddin itu sendiri. Coba. Terkunci ya, tidak apa-apa. Jadi makam ini adalah bukti sejarah bahwasanya memang Aceh memiliki sejarah panjang dalam perjuangan, baik dari masa kerajaan dulu hingga masa kemerdekaan ya. Sehingga tsunami kemarin juga Turki banyak membantu Aceh dalam membangun, rehab dan rekon. Ini adalah makam-makamnya. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah, ini cukup menonjol makamnya satu ini. Saya yakin mungkin ini adalah perwira juga, salah satu perwira. Ini juga, ya mungkin dulu makam-makamnya batu nisannya seperti ini. Cuma kemudian karena ada tsunami dan segala macam, ada batu nisannya itu yang rusak atau pecah ataupun hilang, sehingga hanya ditandai dengan batu nisan baru yang berlambangkan bendera Turki. Nah, kita lihat nih makam yang lama ini tulisannya ada Arab ya, khat begitu. Mungkin itu ada nama daripada yang dikubur di sini. Oke. Bawah ini juga ada. Jadi ini adalah tentara Turki ya, dari kerajaan Utsmani, jadi cukup lama. Ya, oh, sebelah kiri saya ada juga ini. Jadi dari sejak zaman kerajaan Utsmani, ya, sebelum Turki modern itu sudah ada kerjasama yang erat. Nah, ini juga makam-makamnya ternyata banyak, saudara-saudara. Ya, wow. Ini mungkin mereka ada yang meninggal ketika ikut bertempur, ya, bersama tentara Aceh. Ataupun yang mereka tidak lagi kembali ke Turki, kemudian mereka menetap di sini dan meninggal, mungkin juga dimakamkan di sini. Yang jelas bantuan Turki ini memberikan tambahan kekuatan bagi militer Aceh dalam memerangi penjajahan, terutama penjajahan Belanda ya, yang dulu cukup lama ingin menundukkan Aceh. Nah, ini dia. Jadi berapa banyak ini saudara-saudara ya. Di sini aja sekitar 50 mungkin. 50. Di sini ada 30-an. Lebih dari 100. Di sini ada sekitar berapa ini? Di sini ada 30-an juga. Itu aja sudah 120 ya. 110 ya. Tapi saya hanya memperkirakan sekitar ya, karena saya nggak menghitung satu-satu. Ya sekitar 200 lebih ya. Di sini pun sekitar 30 juga. Berarti sekitar 200 ada ya. Kenapa nggak ada namanya? Ya mungkin karena sudah sangat lama ya, sejak zaman kerajaan Turki. Jadi mungkin nisannya sudah rusak, ditambah lagi dengan gelombang tsunami yang menghancurkan, itu mungkin ada yang hilang. Tapi masyarakat tahu di sini adalah kuburan Turki. Nah, nisannya seperti nisan yang
yang di atas tadi ya, Nissan lama. Oke. Jadi komplek ini saya lihat cukup terawat, ya, dibersihkan, dan di sana ada bangunan museum. Ini karena memang ada yayasan kerjasama antara Turki dengan Aceh yang mengelola kuburan ini. Ya. Ya. Dari sini Pak. Ini Bapak nih Pak. Assalamualaikum Pak. Bapak yang juru kunci. Ya. Siapa namanya Pak? Pak Julpan. Oh Pak Itu ada Julpan. nomor api saya. Oh ada. Ini di dinding. Oh di dinding. Oh ini tak terbaca tadi. Oh informasi senternya. Bapak tinggal di sini ya Pak ya? Ini rumah. Oh Itu Pak kan Julpan. makanya dibuat sama pemerintah juru pelihara itu ya, supaya orang tahu ya. Oh nggak nampak di situ tadi ya? Saya cari-cari juga. Pak Julpan ini juru pelihara di sini. Pak Julpan boleh tanya-tanya? Boleh. Pak ini makam Turki ini dari sejak kapan ini ada orang Turki yang dikubur di sini? Masa Sultan Alauddin Mughayasa pertama, Raja Aceh pertama. Raja Aceh pertama. Ya. Berarti di Turki pun masa kerajaan Turki Utsmani ya Pak ya? Iya, masa Utsmani. Oh, berarti sudah lama sekali Pak kerjasama Aceh dengan Turki waktu itu. Sudah. Oh. Nggak salah sekitar 17 sebelum Masehi. 17 sebelum Masehi. Iya. Masya Allah. Berarti itu kerjasama dulu-dulu itu. Ini mereka ini Pak dikubur. Sini aja kita. Ah ya. Karena agak silau Pak ya. Silau. Pak boleh saya lihat sekali aja nih yang ke atas ini, takut saya lupa. Ini makam siapa nih Pak? Yang makam Yang di sana siapa? itu sultannya, Sultan Salahuddin. Oh Sultan Salahuddin yang Atau pakai Tengku yang Uci ditutup pakai kain. Ya, yang Oke. apa yang Kalau yang ini? Ini nenek keturunan orang kami sini. Oh nenek keturunan. Tapi pakai Turki juga Pak ya? Ya, Maksudnya? karena ini harus karena ini ada serdadu Turki juga ya. Oh jadi supaya ini maaf. Assalamualaikum. Oh ini juga ya pakai bendera Turki juga ya. Ini kuburan nenek-nenek daripada orang di sini ya Pak ya? Iya, karena Sultan Salahuddin itu berkeluarga sama orang sini. Karena Sultan Salahuddin itu berkeluarga sama orang sini. Artinya orang sini juga merupakan udah campuran dengan Turki ya Pak ya? Cuma nggak banyak lagi ya, udah Ya. yang tsunami ya. Pak Sultan Salahuddin kok Sultan namanya? Dia kan orang Turki Pak? Ya, karena digelar ya. Oh Digelar Sultan. digelar. Oh gitu. Iya ya. Jadi beliau Yang di sana ya, yang balut dengan itu tadi Pak ya? yang ada granit tuh. Oh ya yang ada granit. Itulah dia Sultan Salahuddin ataupun Tengku Uci di Bita. Tengku Uci di Bitai yang asli orang Turki. Iya. Oh iya iya. Oke. Jadi ini beliau Sejarahnya kalau bisa Bapak mau kan bisa Bapak lihat di Google. Sandinya www.secupalada.com. secupat Secupak. secupalada.com. Di situ apa isinya Pak? Di situ sejarah antara Turki sama Indonesia khususnya Aceh. Oh begitu. Tapi kita sayangin sudah banyak diubah sama orang yang terlalu pandai ya. Oh. Yang asli udah banyak dihilangkan. Sejarahnya itu udah Banyak yang dirubah-rubah. ditambah-tambah. Oh Jadi gitu. saya sendiri pernah bertengkar sama ahli sejarah. Ya. Saya bilang sama bapak ini, Bapak jangan mengandalkan di situ. Di Google. Di Google. Heeh. Koreksi dulu Pak. Oke. Bilang kamu masih muda bilang. Bapak lihat muda, tapi otak saya kadang saya belajar. Iya iya iya. Ya. Saya nggak belajar di Google Pak. Iya, Satu, saya belajar sama kakek-kakek saya. Orang yang memang pelaku sejarah. Iya. Oke. Jadi, kalau gitu saya minta maaf. Makanya Bapak jangan asal ngomong aja. Iya iya iya. Ya. Kebetulan kami adat Aceh Pemuda Jami, kami muliakan Bapak. Tapi kalau Bapak kalau bilang Turki sama Aceh begini-gini itu saya kurang. Iya, karena mungkin data yang dia ambil bukan data valid ya Pak ya. Iya. Oke. Karena ini kebanyakan orang yang karena melihat di Google tadi. Iya. Memang satu sisi kadang-kadang salah saya bilang juga ya. Coba buka di www. Oh, yang tadi ya, cepat lah data ya. Seharusnya dia yang pertama seharusnya diambil. Ya. Ini dia bukan yang pertama karena delay-nya yang bagus-bagus. Iya. Jadi maaf cakap Pak ya. iya.
kalau orang ahli sejarah, Ya. dah Ya. dia mau ngambil gelar, Iya. dia kesini dulu Pak, Oh, buat penelitian. buat penelitian. Ahli sejarah Pak ya. Berarti pendidikannya sejarah gitu ya. Oke. Karena ini jalur Krune ini kan jalur perdagangan internasional. Oh, ini sungai Pak di belakang sana. Iya. Oh, sungai ini dulu menjadi jalur orang juga untuk Iya, perdagangan. itu ujung sana laut tuh Pak ya. Itu laut, ya, itu apa? Babah Kuala. Babah Kuala. Oh, Babah Kuala. Jadi perahu Turkian masuk melalui sini. Melalui sini, dah. Dah. Sudah itu masuk pertama. Di belakang sana ada air ya, Iya. teman-teman ya. Oke, Nah, masuk terus. kedua, Oke. nggak bisa masuk. Oh. Jadi mendaratlah di Lampu. Oh, Makanya Lampu. di Lampu ada rumah Turki kan. Ya. Oh. Ini adalah jalur sungai yang dibilang sama penjaga makam Tengku Dibitai tadi. Jadi, sejarahnya dulu ini adalah jalur masuknya kapal-kapal dari laut menuju daerah Bitai ini. Jadi dulu ya dari pasukan-pasukan ataupun pedagang-pedagang yang dari luar Aceh masuk ke Bitai melalui jalur muara di laut sana dan masuknya ke sini dan mendarat di Bitai ini. Itu tadi makam tadi sebelah sana ya, makam Turki tadi. Ini ada Pak Polisi, Pak Binsa. Jadi dulu orang tuh datang sini dalam rangka apa Pak? Tapi membantu Militer. militer. Oh, karena menghadapi apa Itu serangan? hari waktu masa Sultan Alaeddin Mugyasa kan pasukan Aceh kan diperangi oleh Portugis. Oh, waktu itu bukan Belanda ya, masih Portugis ya. Waktu awal-awal Portugis. Ya. Oke. Pertama Aceh dijajah sama orang Portugis. Portugis. Kalau kita lihat strukturnya ya. Ya. Nah, jadi minta bantuan lah ke Turki. Oh. Makanya ada digelar apa secupak lada itu karena jadi dari Aceh ini dari Sultan Alaeddin ini karena dikirim 50 pasukan Aceh untuk ke Turki. Oh, pertama Aceh dulu ngirim ke Turki. Ya. Oke. Nah, istilahnya supaya gimana kita bilang jangan tangan kosong lah bawa merica. Karena dulu masa dulu merica diandalkan di dunia. Makanya namanya secupak lada karena itu secupak adalah buah tangan dibawa dibawa Aceh ke Turki. Iya. Kemudian sampai di sana disambut. Disambut. Ceritanya gini, kan di bawah kan nggak mungkin segoni, Iya. kan banyak. Iya. Tiba-tiba di tengah lautan kan dihantam Mbak. Oh. Nah, jadi kita kurang tahu versinya apakah selamat semua tentara kita ini kan kurang tahu. Ya. Nah, ternyata merica ini kan ada terapung, Ya. diambillah segenggam. Oh, Kalau makanya Aceh kan secupak kan. secupak. Nah, itulah dipersembahkan ke Raja Ke Turki. Raja Turki. Betul dikirimlah pasukan 300 orang 300. sini dulu pertama. Ke Bitai ini. Iya, ke Bitai. Mendaratnya di sinilah ya. Mendarat di sini. Di daerah belakang tuh ada aliran sungai itu Pak ya. Ya. Oh, gitu. Dan mereka melatihlah tentara Aceh. Di samping melatih masyarakat agama. Oh, mensiarkan Karena agama. Beliau, di samping dia ahli gerilya, beliau seorang ulama sufi. Oh, jadi Salahuddin ini selain tentara juga ulama sufi ya, mengajarkan militer, juga mengajarkan agama. Oh. Itu sesudah itu dikirim lagi 6.000 pasukan ke Aceh ini. Nah, makanya kuburan orang Turki di Aceh ini ada 10 titik, bukan di Oh, sini ada 10 aja. titik. Ya, ini markas utamanya. Oh, di Bitai ini markas utamanya. Tuh. Jadi kadang di Losmawi ada. Oh, oke. Nah, kalau di daerah sini aja di Kota Madia nih ada 1, 2, 3, 5 tempat. Cuma itulah orang kita ini gimana ya kan? Istilahnya nggak apa? Seharusnya kan kita kan mengenang jasa beliau ya, karena banyak kuburan orang Turki terbengkalai. Terbengkalai Pak ya. Tapi di sini rapi sekali, cantik Ini sekali. lantaran sini markasnya. Maksudnya kan bersih, habis itu Nah, ini apa belum ya? bersih lah, Pak. Ini mesti Bersih nih Pak. panjang. Ini dikasih apa namanya nih granit ini kan. Ini ada yayasan sendiri Pak ya? Nggak ada yayasan. Oh, Ini langsung orang Turki. Oh, langsung orang Turki. Jangan dilihat itu yayasan. Ah, di depan itu kan di masjid ada yayasan. Kami tidak, saya selaku kadang tidak
Oh, Bapak berarti ini langsung orang Turki yang orang Turki. membangun ini. Oh. Jadi ada kalau dibilang karena ada bantuan dari yayasan, saya minta maaf. Oke. Ini nggak ada jatuh apa? Kalau makam ini nggak ada dari nggak yayasan. yayasan. Saya pribadi selaku kadam tidak ada. Jadi orang Turki Maka itu pernah itu hari ada orang tamu bilang, kami kan ada bantuan bantu untuk yayasan apa Turki. Oh itu saya kurang tahu. Jadi bapak selaku kadam itu yayasan itu berarti bapak nggak ada lah. Siapa buat? Terserah, saya nggak mau tahu tuh. Itu yayasan Sambu saya bilang. ada nama tak ada barang. Iya, karena otomatis ya karena begini ya mak cakap kita bilang, ada uang semua bisa diurus. Oh iya. Ya. Jadi kayak itu budaya Cuma saya yayasan itu kan tanpa sepengetahuan saya, biarpun saya bukan ahli waris, Iya. bukan keturunan, saya selaku kadam. Iyalah. Kalau dia gaji itu gubernur orang mana? Kenapa bisa jadi gubernur di Aceh ini dia? Kan kan? Iya. Nah, jadi saya udah dipercayain Iya. selaku kadam. Berarti Bapak memang ini dibuatlah orang Turki langsung lah Pak ya. Ya. Sebenarnya ini Ini Pak waktu tsunami dibuat kapan dibuat nih? Makanya cantik ini kapan dibuat? Peresmian 2006, tsunami 2004. Itu rusak berarti waktu tsunami enggak? Ini Ya hancur. hancur. Oke. Kemudian dibangun balik sama Turki sampai jadi makam yang sampai ada museum-museum tuh Pak ya. Iya, museum-museum itu. Itu Turki juga yang buat Pak ya. Ini museum ini rencana karena ini kan dibuat dulu kecil dulu, dah mau dibuat lagi lebih besar, tiba-tiba di Padang gempa. Oh. Jadi orang Turki langsung ke Padang, bantu ke Padang. Rupanya gitu selesai di Padang orang itu habis kontrak. Oh iya. Seharusnya Iya. semua, Iya. semua. Iya ya, yang di ujung sana yang masih nisannya masih putih-putih aja harusnya udah Harusnya di udah seperti begini. ini ya Pak ya. Iya. Oh iya iya. Iya iya. Ini ada yang pakai lambang bendera merah aja Pak ya. Iya ya. Iya, Ini istilah supaya orang tahu aja lah ya. Nah, Kalau nama nggak tahu lagi berarti Pak mereka. Kok nggak ada, maksudnya di sini nisannya nggak ada namanya misalkan siapa? gini, orang Turki dia bilang enggak perlu nama. Yang penting udah apa saudara saya, berarti saya sendiri yang tahu. Oh gitu. Mereka nggak perlu pakai nama Pak ya. Nggak perlu. Yang penting tahu ini kuburan saudaranya. Iya. Contoh enggak usah jauh kita bilang ya. Kayak kuburan beliau Salahuddin. kenapa orang tuh nggak buat nama? Kan data orang tuh kan ada di Pasti ada. Itu enggak perlu buat Atau nama. bagi mereka mungkin kuburan nggak perlu pakai banyak nama-nama. Malah ada orang bilang ya, Turki kan negara makmur, kenapa tidak dibuat tudung? Oh. Nah, itu udah pernah saya tanya sama presiden direktur orang itu karena dari nenek moyang kami tidak boleh itu dibuat kandang. Oh, Tujuannya ya kan jika dibuat kandang bilang roh beliau tuh hanya selingkar itu aja. Tapi kalau dia lebar gini, dah meluas. Itu versi orang itu. berarti ada aspek agama juga mungkin Pak ya, nggak boleh pakai kandang segala macam. Kalau ini dulu benteng. Ini di depannya meriam nih. Oh ini dulu benteng. Benteng. Ini Pak, ini bangunan benteng. Benteng. Oh ini benteng. Kemudian di depannya ada meriam dulu Pak ya. Ya, di sini ada meriam, 4 meriam. Menurut informasi yang saya terima dari orang tua, meriam ini dicuri. Oh makanya nggak ada lagi. Maka nggak ada lagi. Seharusnya meriam ini karena mau dibawa ke museum. Museum Banda Aceh. Museum Banda Aceh. Itu versi yang saya Oh ini benteng dulu ya, makanya kok bangunannya ini. Nah, ini baru di relief nih. Sebenarnya ini saya waktu di relief ini saya sempat juga ditegur sama pusat. Nah, oh nggak boleh relief. Sebenarnya nggak boleh. Ini kan udah hilang nilai seterusnya. Oh. Karena ini sama gunungan lebih tua ini. Oh iyalah ini kan sejak. Satu sama Benteng Indrapatra. Tahu kan Benteng Indrapatra? Iya iya. Lebih tua ini. Oh, jadi ini benteng yang dibangun sejak tahun Sultan Alaidin itu, iya, masa Sultan Karena itu. di depan ini kan ini laut nih. Oh. Kita, ini di sini nih tempat kita ini pantai. Sebenarnya dulu ini pantai menghadap ke laut sana. Jadi ini benteng untuk pertahanan terhadap serangan musuh lah, Iya. Portugis tadi ya. Karena orang bertanya, Bapak bukan orang Aceh kan, bukan keturunan kok tahu gitu ya. Kita pelajari, yang kedua kita kebetulan ada beristri sama garis keturunan. Iya iya iya. Ada gitu kan. Berarti di sana itu laut ya Pak ya? Ya, laut. Cuma banyak kali tumbuhan kan. Ya ini Pak, ini adalah benteng yang langsung menghadap ke laut ya. Laut nih. Benteng Turki lah kalau bisa dibilang namanya Pak ya. Makanya kok bangunannya ini nampaknya kayak
apa sekali ya, kuat sekali, nggak mungkin hanya sekedar bangunan biasa. Ini dia bentuknya lancip gini nih. Lancip, Pak. Nah, begini dia ya bangunan. Ini lah dibuat cantik ini karena orang selalu pandai kan dibuatnya ini. Makanya nilai historisnya udah hilang. Oh gitu. Oh iya, iya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Jadi Bapak, ini apa namanya, komunikasi sama Turkinya gimana, Pak? Nah, kayak orang tuh sering datang kemari. Oh, datang kemari? Selama kopinya nggak malam, dah. Berarti orang Turki masih ada datang-datang kemari? Ya ada. Mana di sini saya ada udah 7 orang saya kawin sama orang Aceh. Oh ya? Udah jodohkan sama orang Aceh. Udah bangun surga ya? Bangun rumah di surga untuk gara-gara menikahkan orang Turki dengan orang Aceh. Dia bilang sendiri, saya mau cari orang Aceh. Terus dia balik ke sana? Enggak di sini. Oh, tinggal di sini terus. Oh. Sekolah apa ngajar di Pati. Oh, yang Fatih itu. Ya, 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 ya. Oh. Jadi karena setiap orang Turki saya datang kemari kan, pasti dubes. Nah, nanti dubes telepon saya. Nah, saya bilang tolong telepon dinas. Nanti kadang-kadang saya juga jemput di bandara. Berarti Pak, komunikasi dengan Turki masih lancar sekali ya? Lancar. Cuma sifat orang Turki cuma satu. Apa itu? Orang Turki kita tidak boleh meminta. Jika dikasih kita ambil. Nah, itu sifat orang Turki. Jika seandainya ini, Mister, ini saya mesin potong rumput udah rusak, tolong lagi nih. Itu dia nggak mau dia. Tahu tiba-tiba ya kan ya, tahu udah datang mesin. Berapa bulan kian. Nah, jadi orang Turki nggak mau ini. Kita bilang orang tuh nggak mungkin dia kasih langsung. Iya, iya, iya. Tapi kita laporkan boleh. Kita lapor boleh. Nah, nanti orang tuh dia karena orang tuh kan seperak pun orang tuh dipertanggungjawabkan. Oh, berarti mereka harus ajukan dulu di sana, dulu. Proses dulu uangnya, baru dibeli, baru dikirim. Otomatis kita pribadi kan, orang ke Turki ini kredit kali kan? Iya, waktu pertama. Pemikiran kita. Iya. Tiba-tiba ya kan, selang berapa bulan ya kan, udah datang. Iya, 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 iya. Orang toko ini Pak ada barang. Oh, iya, iya, iya. Ini saya dari pemerintah Aceh saya cuma dikasih 500.000 satu bulan. Tapi kalau saya pikir kan tidak sesuai. Oh iya. Nah, udah tuh peralatan pun saya beli sendiri. Jadi saya mengandalkan dari tamu. Nanti mana tahu tamu nanti ada kasih sedekah, saya simpan. Nah, itulah saya beli. Nanti saya beli minyak. Kalau mesin rusak saya perbaiki. Jadi saya sama orang Turki saya nggak mau minta. Iya. Sampai sekarang saya. Loh, jadi kayak mana operasionalnya nih Pak? Kalau dari itu aja, dari tamu-tamu aja cukup itu nanti. Kita gini Pak, kita cari pahala aja lah. Nah, insya Allah asal ada tamu ada aja lah kita. Iya. Ya kan, itulah. Karena kita dari pemerintah dikasih 500.000, dibilang ini ya. Karena situs sejarah di sini kan banyak. Beda kalau di Medan situs sejarah cuma berapa. Dah. Di sini kan banyak kali, di Aceh ini 640. Oh iya, banyak. Digaji 1 juta satu orang, berarti 640 juta satu bulan kan. Hitung per tahun. Tapi PBA Aceh berapa? Habis ke sini aja kan. Kalau logika ya juga. Ya kan? Jadi saya dikasih 500, alhamdulillah. Karena kalau kita kaji kayak ini ya, ini rumput nih sebulan 2 kali kita potong. Oh iyalah, kalau enggak kan apa istilahnya Pak, tinggi kan. Ini kan suruh potong sama orang 500.000 sekali potong. Habis ke situ aja ya. Habis itu aja sebulan 2 kali 1 juta. Nombok. Nombok 500 kan. Karena itulah karena orang dinas bilang kan, Bapak buat celeng ya kan. Saya bilang 1 biji celeng itu aja belum tentu diisi. Dinas suruh buat celengan 1, 2, 3. Saya bilang sama kepala dinasnya, maaf Pak ya, 1 celeng itu aja. Yang depan itu aja belum dalam tentu. 1 bulan anak-anak cuma dapat 15.000, 10.000. Ke celeng nggak bisa kita harap Pak, kecuali ada uang masuk atau Tidak tiket. bisa kita harap. Contoh gini, kayak di sana tuh, di daerah-daerah seperti Potomorohom. Itu Potomorohom. Saya dulu ketua sejarah ya. Ketua Kadam Aceh. Ketua Persatuan Kadam. Iya, dulu saya ketuanya. Dah,
itu kalau di Potomorohong itu satu hari kan dari celeng aja mau mencapai 1 juta. Paling kecil satu hari. Kenapa bisa banyak Pak di situ? Kamu paling banyak datang. Oh gitu ya. Oh, karena mungkin tempatnya Pak pinggir laut gitu ya kali ya. Jadi sekalian wisata kadang. Orang cuci muka. Saya pun bisa juga cuci muka itu kan. Kenapa nggak buat? Itu apa dosa yang ada? Oh iya. Dia kan sembahyang pun enggak dah. Iya, iya. Kayak gini-gini. Saya enggak mau itu. Cari berkah. Itu munafik itu orangnya. Kita ikhlas-ikhlas aja. Malah kan ada kan orang apa tentara kesambat, dah sakit berobat sini nggak bisa karena udah tuh katanya bilang jumpai temui kadam Sultan Salahuddin atau Tuku Cili Bitar. Pemikiran orang tua kadamnya orang berjenggot. Oh iya. Dia Macam berjubah gitu juga kan. Karena kan ini kan ulama Iya. besar. Di itu dijumpai sama bilang sama Pak Kecil, saya menjumpai penjagaan nih. Tunggu saya telepon kata Pak Kecil ya kan. Telepon Pak Kecil. Itu sebelum dibuat pamflet tuh ya. Udah tuh saya datang, Bapak yang tadi telepon Pak Kecil ya. Iya, saya mau jumpai kadam. Saya kadamnya. Yang benar lah bilang. Gila enggak? Dari insting orang itu, kadamnya orangnya berjenggot. Iya, saya itulah. berjenggot. Jadi ada masalah apa? Ini kami dari orang-orang tua sana dia bilang ya, Bapak yang bisa nangani. Mak, saya kayak dukun pula nih nangani pula macam mana ya kan. Jadi terbuka pikiran saya kayak masuk sendiri lah ya kan. Pak sini ya. Saya taruh suruh duduk situ kan saya ambil timba, saya mandiin. 3 hari sembuh. Saya sendiri nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Cuma saya berdoa aja ya karena ya Allah Tuhanku, saya ilmu nggak ada, apa-apa nggak ada. Sembuhkanlah dia ini ya lah. Itu dia bilang. Sakitnya apa Pak? Sambat? Kayak orang kemasukan Sambat. gitu? Jadi itu hari dia waktu masa dom itu hari. Oh, mungkin psikologinya ya karena. Terakhir udah banyak orang yang bilang saya bisa. Enggak lah. Nggak buka praktek Pak? Nggak buka praktek di situ. Jadi kalau mau kan saya bisa juga itu kan. Iya, itu kan air. Itu sumur ya? Nah, itu sumur. Itu sumur tuh puncaknya di teras masjid Daya tuh. Iya itu. Sejarahnya Aceh itu hari kemarau ya kan, kering air. Ini enggak kering. Oh, nggak kering ya? Sejarahnya. Airnya tawar tuh Pak ya? Karena ini kan dekat laut nih. Iya, tawar. Ya, alhamdulillah lah. Tapi Bapak semangat juga ya walaupun terbatasan tadi namanya kerja kan perlu biaya tapi terbatas tapi tetap aja bersih. Saya ini ya Bang kan kalau kita lihat nih kan bersih sekali, nampak dipelihara kan. Kadang-kadang kayak ini kadang-kadang manusia ini kan ada hang juga sikit-sikit sekali. Ini saya ada geheng nih karena duit enggak ada, itu mau beli minyak. Udahlah gini aja lah dulu. Itu kan karena nggak ada uang tapi ya betul lah alasannya kan. Tapi karena kenapa tiba-tiba itu hari ini udah 2 kali masuk dalam agenda pemerintah paling terbersih. Karena setiap kuburan sejarah udah dipantau sama pemerintah 2 kali bersih. Kebetulan waktu itu saya otak lagi normal. Tapi dibersih kok Pak. Istilah jalan pun ke sana kan, maksudnya biasa enggak kayak gini kali. Saya kalau bilang bersih bingung juga saya karena biasanya lebih bersih lagi. Enggak kayak ini nih. Oh, ini karena maaf cakap lah ya karena perekonomian sekarang lagi mengap-mengap. Ya, nggak ada minyak kayak mana mau kerja. Kita beli minyak untuk di sini kan dapur enggak berasa. Oh iya. Kita lebih bagus perang sama orang daripada perang sama bini. Iya. Astaga, iya benar. Perang sama orang selesai kan sama bini. Yang malam, Iya. Tapi Bapak memang mantap lah, udah menjaga ini sampai bersih seperti ini. Coba karena... ini saya mau tanya, mana tahu ada link kan? Iya. Gimana kita minta bantuan ya? Ini kayak ini kan udah pada budak-budak semua. Apanya itu Pak? Chatnya ya? Jadi saya suruh sama pemerintah Aceh, saya udah capek buat proposal ya karena. Oh nggak di ini. Maksud gini. Bukanlah ini, karena banyak lagi yang mau dibuat. Oh, karena banyak situs, 600 situs sejarah tadi ya. Dinas, orang Turki kan orang hebat. Oh. Jadi udahlah, saya enggak komen, mampu, kok kasih, udahlah. Untuk chat ini ya Pak ya? Iya, chat ini. Iya. Kan udah pada pudar nih. Orang Malaysia sering kali
Orang Malaysia kalau Sindu. kemari Ada Kemana, Pak? tali juga orang tuh sama orang Turki. oh, berarti Turki selain singgah ke Aceh juga singgah ke Malaysia dulu kayaknya Pak ya? Ya, ada tali juga. Oh. Makanya kadang-kadang orang Malaysia dia bilang pemerintah Aceh tidak membantu, bukan tidak membantu. Udah satu-satu dulu. Ya, ya, ya. Cuma tanggapan pemerintah Aceh orang Turki kan banyak apa negara Ya, makmur. nanti kalau ketemu sama teman-teman ya kan ada ini mungkin ada program-program dari pemerintah, jangan lupa ini masalah chat-chat ini Pak ya yang udah pudar nih. Nanti lah kita lihat lah 2 hari lagi ini kan akan jadi apa pemilihan caleg-caleg kan. Iya. Itu hari caleg janji Oh. saya begini-begini udah duduk jadi caleg karena bantuan sedikit pun nggak ada. Oh alah, maunya Bapak minta waktu dia mau naik nggak dikasih? Hah? Waktu mau naik itu Bapak minta? Kita kan maunya. Iya. Saya insya Allah saya berdoa supaya Anda nanti terpilih ya kan. Ini Pak kalau saya jadi duduk ini begini antu belawanya kali ya. Antv nanti kan nggak ada Bapak. Kan sekarang ini kalau orang Aceh bilang komendum. Kon Yang mandum. Pak topeng Ya. baca doa. Nyan baru. Oh, menyana lewat lu. Udah perlu lewat lu kero je ke caleg. Iya. Betul tuh. Betul tuh Pak. Kalau bisa tahu dengan doa kita langsung bisa lewat, kita aja naik. Kita aja. Kita suruh jaga sama orang nih. Iya. Kau potong rumput nih. Tiap bulan kau sekian, ya kan? Awak duduk dia anggota dewan. Aduh, iya. Iyalah Pak. Pak apa tadi nama? Pak Julpan. Julpan ya. Itu kan ada nama Iya, kita iya. langsung tuh. Jadi kawan-kawan kalau mau main ke kuburan Turki yaitu Sultan Salahuddin ini langsung ketemu sama Pak Julpan. Beliau adalah kadam di sini yang sudah menjaga. Sudah berapa lama Pak di sini? 32 tahun saya. Sudah 32 tahun. Jadi ini setiap incinya kayaknya Bapak ini hafal nih. Saking sudah hafalnya lokasi ini, dan di situ ada nomor HP di dinding rumah. Ini rumah beliau langsung berbatasan dengan kuburan Tunku Dibita ini. Oke. Baik, demikian Pak Julpan, terima kasih informasinya Pak Julpan ya. Ya mudah-mudahan ke depan ada hal yang lebih baik, mungkin ada perhatian yang lebih ya dari orang-orang yang punya otoritas untuk ya untuk mempercantik lah Pak ya, apakah cat dan sebagainya. Kalau honor dinaikin nggak tahu kita Pak apa pemerintah mau ya. Alah itu udah nggak usah diukir. Nggak usah diukir Pak ya. Kalau dipikir nanti malas kerja kita. Sakit apa yang ada sakit hati. Kau kasih. Iya. Yang penting kayak Bapak bilang tadi harap pahala. Ya tapi kalau ada orang datang mungkin cuma celengan pun tidak ada Pak ya. Ada di depan celengan. satu ya. Oke. Maka saya bilang celeng pemerintah pemerintah suruh buat celeng 3. Satu aja 15.000 Pak sebulan. Aduh. Baik Pak Julpan, terima kasih. Ini saya izin ini akan saya taruh di YouTube. Jadi nanti biar orang bisa lihat juga, bisa kenal juga sama Pak Julpan, tahu lokasinya, mungkin nanti bisa juga berkunjung kemari. Nah, makasih Pak ya. Ya. Bangsa, Pak ini komandan di sini. Oh, Babin Kamtibnas di sini ya, di Bita ini. Oh, baik, makasih banyak lah Pak. Makasih banyak. Ya, baik kan kawan, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.